Ada yang ngomong Malaysia itu lebih kaya dari Indonesia. Kalau menurut gua ini yang ngomong kebanyakan makan sempol batu bara gitu ya. Otaknya mentok gitu. Nggak ada logikanya gitu. Akalnya nggak main gitu ya. Ya wajar lah. Kalau Malaysia nggak kaya itu kebangetan. Kenapa Malaysia kaya? Wajar. Karena negara Malaysia itu kan hanya sebesar nasi kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia lebih kaya daripada Indonesia. Tapi negara tetangga ini tak pernah istilahnya berkoar-koar kalau Malaysia negara kaya raya, nggak pernah. Bahkan dari negara Malaysia, jutaan orang Indonesia merantau di Malaysia. Meskipun Malaysia bukan negara kaya raya, tapi mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang merantau ke Malaysia. Salah satunya adalah orang Indonesia. Di sana banyak perantau dari Indonesia datang dari berbagai kampung-kampung yang ada di Indonesia. Jadi untuk masnya yang bukan mungkin sih, memang biasanya orang-orang seperti ini itu tidak pernah datang ke Malaysia. Jadi kalau menganggap Malaysia dibilang ya wajar, negara kecil, negara cuma satu kotak, cuma nasi satu kotak, wajar aja pembangunannya merata. Tapi di sisi lain justru kita harus malu dengan negara tetangga kita, yang dimana Malaysia kecil tapi bisa berdampak bagi para perantau. Bukan hanya orang Indonesia saja, tapi berbagai dari luar negara merantau ke Malaysia, dan pada akhirnya banyak orang yang berubah nasibnya dari segi ekonomi. Ketika pulang kampung sudah lain cerita. Itulah negara tetangga kita yang tak perlu banyak berisik, tapi diam-diam memberikan manfaat bagi para perantau. Video ini untuk edukasi dan informasi, biar teman-teman yang berada di media sosial tidak salah paham. Sebab Bang Toha sendiri seorang warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia belasan tahun. Alhamdulillah sekarang pun ringgit tengah naik dan rupiah justru kian melemah. Jadi mau nggak mau faktanya negara tetangga kita lebih maju. Kadang-kadang fakta itu pahit, tapi harusnya dengan fakta-fakta tersebut kita jadikan pembelajaran. Benarkah Malaysia negara kaya raya dibandingkan dengan Indonesia? Tapi faktanya Malaysia tak pernah berkuar-kuar macam itu. Ada yang ngomong Malaysia itu lebih kaya dari Indonesia. Kalau menurut gua ini yang ngomong kebanyakan makan sempol batu bara gitu ya. Otaknya mentok gitu. Nggak ada logikanya gitu. Akalnya nggak main gitu ya. Ya wajar lah. Kalau Malaysia nggak kaya itu kebangetan. Kenapa Malaysia kaya? Wajar. Karena negara Malaysia itu kan hanya sebesar nasi kotak gitu. Untuk pembangunannya aja duit satu koper juga cukup gitu. Sementara Indonesia kan luas wilayahnya aja, bos. Dari Sabang sampai Merauke, bos. Ratusan juta penduduknya juga, bos. Aduh, payah. Kalau nggak kaya, kebangetan gitu. Kalau ngomong sama gua itu, jangan sambil makan sempol batu bara gitu. Biar cerdas otaknya gitu. Ayo uring-uringan lagi tuh di komen, uring-uringan tuh di komen. Payah lu. Ada yang ngomong ini nih, di Indonesia itu jalanan macet, nggak kayak di Malaysia. Ya wajar lah, Indonesia itu negara kaya, bos. Penduduknya banyak gitu. Gembel aja di Indonesia punya motor. Di Malaysia mana ada yang punya? Malaysia itu jumlah penduduknya juga sedikit, cuma 15 orang, ditambah galon 2, ditambah orang Bangladesh 3, jadi 20 orang. Indonesia itu kan jutaan. Beda lah, Indonesia ini negara kaya raya gitu loh. Awu. Kuli sawit banyak yang ngeluh kalau lebih enak kerja di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Gaji kuli sawit di Malaysia lebih tinggi dibandingkan gaji di Indonesia. Terlebih lagi, sistem upah di persawitan Malaysia memakai sistem borongan. Apabila kerjanya rajin dan kuat, upahnya akan lebih banyak. Selain upahnya yang lebih tinggi, mata uang ringgit lebih kuat nilainya dibandingkan rupiah, yang jadinya membuat perantau di Malaysia lebih cepat sukses. Fasilitas kebun sawit di Malaysia juga lebih memadai.
mulai dari rumah tinggal, listrik, dan jaringan internet. Yang bikin kuli sawit makin betah kerja di Malaysia. Di situ tenaga lebih dihargai, jam kerja teratur, dan gaji diterima dengan jelas. Pilih shared apartemen di Malaysia biar lebih hemat. Ya, setelah beberapa kali berkunjung ke Malaysia, kali ini living cost-nya sudah mulai menekan dompetku. RM1 sudah menembus sampai Rp4.300. Dulu awal kesini, tahun 2024 sekitar 3.300-an aja. Naiknya lumayan, 1.000 cuy. Jadi serba kerasa banget mahalnya, mulai dari belanja, makan, transportasi, dan penginapan. Gak guna heran kawan-kawan Malaysiaku lagi seneng-senengnya main ke Indonesia karena auto makin kaya raya. Kalau aku dulu biasanya nginep di hotel atau apartemen full 1 unit. Sekarang pilih shared apartemen. Jadi satu apartemen ada beberapa kamar, campur-campur deh sama orang lain. Tapi gak kalah seru juga kok ketemu orang-orang baru. Salah satunya bertemu traveler dari berbagai penjuru dunia. Aku pilih apartemen itu karena bisa masak, bisa nyuci, bisa renang, dan lain-lain. Kira-kira rupiah bisa lebih kuat gak ya ke depannya? Mohon maaf, rupiah Lahir 17.000. batinnya udah tembus 17.000 ya. Ekonomi bagus naik. Kita menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Ini buktinya. Senin jam 2 siang, habis lebaran, habis pesta-pesta, habis makan opor. Inilah opornya ini 17.000 ya. Udahlah, lo mau harap apa sekarang? Makanya jangan percaya ekonom, pengamat-pengamat yang gak pernah sekolah, pengamat luar dalam negeri, mereka itu gak ada otak, gak pernah sekolah. Gue yang sekolah, gue yang ngerti bahwa ekonomi itu maju. 17.000 itu bukan tanda apa-apa. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik dan kita sukses. Mendingan lo ya yang di kampung itu yang lagi mudik, lo halu bisa balik ke Jakarta lagi, halu. Kalau lo mau balik ke sini, ke kota, mendingan lo kumpulin tuh ranting-ranting kering ya dari kampung, dari sawah. Lo gotong naik motor, naik angkot, naik bus malam. Karena lo nanti di kota besar gak bakal ketemu lagi LPG mungkin ya. Kamu akan mulai kan masak pakai kayu kering, pakai areng, nggak apa-apa, lebih sehat. Biar rumah lo ya penuh dengan asap dan mungkin aja kebakaran. Ya sudah guys, selamat menikmati 17.000. Ini adalah hadiah habis lebaran. Makanya gue bilang apa? Lo jangan ketawa ke TV dulu. Lo pulang kampung royal, bagi-bagi biskuit Kong Huan. Lo di kampung seolah-olah kaya, bagi-bagi duit, sewa mas, sewa HP, sewa mobil. Lo balik kota belangsak, mungkin juga bakal dipecat. Lo pikir kita bos-bos gak pusing ya? Bos pusing, lo udah tekor. Lo balik ke kota harus gaji lagi kau. Kinerjanya gak ada, orang takut juga beli. Orang takut ke restoran, orang takut ke mall makan. Apalagi ada work from home 1 hari. Aduh, kamu juga bakal di PHK antara bulan ini atau bulan depan. Mendingan saran gue, lo di kampung aja sekarang, gak usah balik. Mendingan lo di sana pelihara bebek, pelihara sapi, lo nyangkul di sawah. Lebih natural, lebih bahagia daripada lo penuhin aja ya kota-kota besar dengan orang susah. Bos-bos aja lagi susah sekarang ya. Lo cuman pikirin udah lo perut lo ya, kapan gajian. Ini mungkinlah gaji terakhir kamu. Selamat ya 17.000. Kita memang pinter, cerdas. Jangan percaya ekonom lain. Ekonom lain bilang kita bakal hancur. Mana gak ada hancur-hancur. Ini cuma angka-angka doang. Mau 17.000 mau kosongnya ditambah-tambahin. Alah, yang penting oke gas, makan ubi bau gas, pret. Puas banget ya. Semuanya asbun. Kalau 17.000 ini laporan palsu kayaknya deh. Ini laporan palsu. Malaysia negara kecil je, tapi rakyat kita beli kereta lebih banyak dari penduduk Indonesia. Gila betul. Korang bayangkan kan, Indonesia yang lagi besar dan penduduk berkali-kali ganda lebih ramai pun boleh kalah dengan Malaysia.
Ini data tahun 2025. Rakyat Malaysia beli kereta baru 820,000 untuk setahun. Rakyat Indonesia pula beli 803,000 kereta baru. So korang bayangkan setiap hari Malaysia jual lebih 2,200 kereta dalam sehari. Boleh imagine tak? Setiap hari 2,000 orang lebih rakyat Malaysia ambil hutang baru. Story ni bukan saya nak cerita bab bangga Malaysia maju ke apa. Tak. Ini realiti yang agak pahit lah. Saya saja research pasal topik ni sebab saya terfikir macam mana kan sales advisor kereta ni boleh dapat komisen besar-besar. Ramai ke orang beli kereta setiap hari? So rupanya bila tengok balik data memang ramai guys. Tak pelik lah setiap hari jam makin teruk kan, terutama dekat KL Selangor ni lah. Satu lagi yang merisaukan, kalau setiap hari 2,000 kereta baru atas jalan, habis tu kereta lama tu macam mana? Tak ke banyak sampah yang terhasil kan? Besi buruk, kereta tersadai dan sebagainya. Korang ada jawapan tak? Cuba komen. Sebelum meremehkan Malaysia, hendaknya abangnya datang dulu ke Malaysia. Di Malaysia, warganya lebih banyak pakai mobil dibandingkan motor. Jadi jangan beranggapan kalau di Malaysia itu nggak ada motor. Justru yang pakai motor itu langka. Kebanyakan sudah pakai mobil. Dan penjualan mobil di Malaysia justru ramai peminat. Meskipun jumlah penduduknya tidak sebanyak Indonesia, tapi dia unggul di Asia Tenggara. Sedangkan Indonesia dengan jumlah penduduk ratusan juta yang beli mobil sedikit. Jadi ini menunjukkan bahwa kadar ekonomi di Malaysia itu lebih bagus dibandingkan dengan negara kita. Contohnya kita lihat dari segi pembelian mobil saja. Indonesia kalah, kok bisa-bisanya abangnya mengatakan di Indonesia saja gembel punya motor. Di Malaysia saja justru gembel punya mobil 245. Itu hal biasa. Jadi jangan salah anggapan sampai-sampai seolah-olah Malaysia dianggap warganya nggak punya motor. Kemudian jalanan macet, ya wajar karena Indonesia negara kaya. Bang, malu kita dilihat sama negara tetangga. Kita ini bukan tergolong negara kaya ya, kita ini masih tergolong negara berkembang. Bahkan dari segi upah saja, kita ini tertinggal jauh dengan negara tetangga. Contohnya, buruh kelapa sawit yang di Malaysia itu lebih mendapat upah yang banyak daripada buruh sawit yang ada di Indonesia. Dan dari segi mata uang, ringgit Malaysia sekarang makin naik, sedangkan rupiah makin jatuh. Dan faktanya, banyak orang Indonesia yang teringin nak kerja di Malaysia. Dan inilah fakta-fakta. Para perantau ketika sudah berada di Malaysia ternyata merasakan hal seperti ini. Jadi jangan anggap remeh Malaysia, bang. Alangkah indahnya kalau kita saling menghargai, saling respect. Gak usahlah saling menjelek-jelekkan. Padahal negara tetangga kita Malaysia, banyak orang Indonesia yang merantau di Malaysia, bang. Kita simak videonya biar penjelasan ini paham, biar ya jangan sering meremehkan Malaysia. Nanti takutnya jatuh cinta dengan Malaysia. Lagi yang tanya dari kemarin di komentar di video saya yang sebelumnya, ada beberapa teman yang komentar yang tanya begini, kakak sudah selama kerja di Malaysia sudah berapa kali pulang ke Indonesia dan kakak ada permit nggak? Oke, saya akan menjawab di sini. Saya di sini masuknya resmi, ikut PT yang resmi, jadi tentu saya ada permit. Jadi setiap sambung kalau kontrak itu pasti saya medical, saya buat permit setiap tahunnya itu. Jadi saya resmi ya guys, bukan ilegal. Terus juga selama saya bekerja dari tahun 2011 sampai tahun 2006 ini, saya belum pernah pulang libur sama sekali atau pulang cuti di kampung halaman. Karena saya gak punya uang, karena saya tulang punggung, jadi uangku itu hanya cukup-cukup untuk membiayai 5 orang adik kuliah. Dan baru tahun ini saya mulai nabung untuk diri saya sendiri, karena saya ingin pensiun dari TKW dari Babu Malaysia gitu, udah capai banget. Jadi karena adik saya sudah habis kuliahnya satu persatu, yang lainnya udah pada kerja, jadi saya mau fokus untuk nabung diri lalu saya pulang nanti. Begitu. Halo, aku orang Indonesia dari Surabaya yang tinggal di Malaysia. Saya dan suami tinggal di sini dengan legal, official, pakai work permit.
Dan saya kan suka bikin konten di TikTok tuh, dan banyak, nggak cuma satu ini ya. Ada beberapa orang yang nanya, gimana sih cara dapat kerja di Malaysia, atau Kak tolong dong carikan kerjaan, apa seperti itu ya, yang mirip seperti itu. Nah, jawaban saya adalah saya bukan agen pekerjaan, jadi jangan tanya pekerjaan kepada saya. Kalau kamu ada yang mau bekerja di Malaysia, ya silakan carinya di LinkedIn. Yang pertama di LinkedIn bisa tuh, karena kalau saya dan suami dapatnya dari LinkedIn ya kan, atau dari Google. Carilah yang legal. Jangan sampai kalian tergiur iming-iming pekerjaan di Malaysia tapi nggak ada kejelasan, karena dampaknya bisa tidak baik ya. Apalagi kalau kamu datang ke Malaysia secara ilegal, nanti kamu bisa dapat konsekuensi hukum ya, yang menurut saya itu tidak ringan ya. Bisa kamu ditangkap, kemudian dideportasi, di blacklist dan lain-lain. So itu aja. Jadi kalau ke saya jangan tanya masalah pekerjaan, karena saya bukan agen pekerjaan. Kalau mau cari kerja, cari di internet ya, silakan cari di sosmed, di internet, tapi pastikan valid. Lebih baik di negeri sendiri daripada di Malaysia. Betul Mas, betul, saya setuju. Jadi gini ya, orang-orang yang kerja di perantauan, enggak di Malaysia saja, di Taiwan, di Singapura, di Jepang, di Korea, di Amerika, dimanapun itu berada yang di negeri orang lah ya, itu enggak ada orang yang sebenarnya itu enggak ada orang pengen kerja di luar negeri, enggak ada. Pengennya itu ya kerja di negeri sendiri, pengennya sukses di negeri sendiri, negeri tercinta Indonesia Raya Merdeka. Benar Mas omonganmu, betul sekali. Tapi ada tapinya Mas. Tapi tahu sendiri kan di Indonesia seperti apa kan, tahu sendiri kan, cari lapangan pekerjaan susah, apalagi mau gaji besar, kuli-kuli mau gaji yang di atas 10 juta kan ya susah kan, bener apa enggak? Susah Mas. Iya kan, semuanya itu enggak ada yang kepengen kerja di luar negeri, itu enggak ada Mas. Pengennya itu sukses di negeri sendiri, bisa kumpul keluarga, bisa kumpul teman-teman kita di kampung, bisa kumpul anak istri, itu pasti Mas. Cuman kita yang kerja di luar negeri ini tidak munafik Mas. Kenapa alasan kita kerja ke luar negeri? Karena ekonomi Mas. Tenang, benar, itu ekonomi Mas. Mungkin 10% dari 100%, mungkin 10% baru alasan lain. Mungkin karena di rumah ada masalah, mungkin sama suaminya bertengkar atau sama keluarganya ada masalah, terus marah, akhirnya ke luar negeri, itu mungkin. Atau masalah keluarga, kadang ada yang gesek-gesekan sama suaminya atau istrinya, seperti itu baru keluar. Itu pun 10%, yang 90% karena ekonomi Mas. Jadi gini ya Mas ya, tidak ada manusia yang pengen sukses di negeri orang Mas. Pengennya itu ya sukses di negeri sendiri Mas. Jadi saya ceritain lah sama teman saya ini, saya ceritain bahwa di Malaysia itu kerja itu sebenarnya itu enak, banyak kelebihannya. Nomor satu, kenapa bukan saya saja, banyak teman-teman memilih negara Malaysia. Kenapa enggak mau ke Hong Kong, Taiwan, atau ke mana? Kenapa kok memilih Malaysia? Yang nomor satu jawabannya itu bahasa. Bahasa itu hampir mirip sama, hampir sama. Jadi kita itu mengurangi resiko kesalahpahaman. Kesalahpahaman, mengurangi resiko kesalahpahaman. Kalau kamu kerja di Taiwan ndak pandai ngomong Cina, ni hao ma, ngomong apa? ngomong apa orang ini, ni hao ma. Apalagi kalau berhitung, sanse liu jipak, pening kepala kau, mumet kepala kamu, ya kan? Kalau yang nggak tahu loh ya, yang nggak tahu, kalau di Malaysia sama, berhitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sama saja. Yang kedua itu makanan.
Makanan itu hampir-hampir sama. Makanan hampir sama kayak di Indonesia. Dan harganya loh ya, harganya itu kurang lebih juga sama, tapi Indonesia di kota loh ya, bukan yang di kampung lah. Kayak di kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta, kurang lebih sama harganya. Bener. Contoh satu porsi makanan di Malaysia, satu porsi makanan ada ayamnya gitu ya, kurang lebih 8 sampai 10 ringgit. Kalau uang Indonesia ya 30-35 ribu, ya seperti itu, kurang lebihnya sama. Dan kenapa orang-orang TKI Malaysia bisa kerasan, bisa tahan kerja di Malaysia sini? Yang paling penting orangnya itu ramah-ramah. Orang Malaysia itu ramah-ramah. Orang Melayu kah, orang Cina, orang India itu ramah-ramah orangnya. Dan sangat menghargai tenaga kita. Asalkan kita ndak buat masalah loh ya. Maksudnya itu kita benar-benar kerja itu pasti diacungi jempol gini. Bener. Saya ndak nipu. Memang benar seperti itu. Tanya saja orang-orang yang sudah kerja di sini sudah lama kan. Dan satu lagi ya, di sini itu toleransinya itu tinggi, Bos. Toleransinya itu tinggi. Jadi kamu di sini kan ya banyak kan kayak Tionghoa, Kristen, Islam. Faktanya, jangan anggap remeh negara tetangga kita. Justru di media sosial, kalau TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia membuat video, pasti ramai pula sahabat-sahabat kita daripada Indonesia yang menanyakan bagaimana cara masuk kerja ke Malaysia. Karena dari segi upah, kerja di Malaysia lebih mahal. Kalau kita kerja menjadi kuli di negeri sendiri untuk mendapatkan gaji 1 bulan, nggak perlu banyak-banyak lah, 6 juta. Itu memang sangat susah. Beda dengan di negara tetangga kita yang dimana kalau kita kerja dengan rajin dan kebetulan banyak OT, cari uang 10 juta itu mudah. Tapi kalau masuk ke negara tetangga kita, mau bekerja, jangan sampai ilegal, harus resmi. Berbagai di media sosial, banyak teman-teman Indonesia yang mengungkapkan fakta-fakta yang mengejutkan. Ternyata orang Indonesia ramai yang teringin kerja di Malaysia. Jadi jangan anggap negara tetangga kita remeh. Oh, Malaysia tidak ada apa-apanya dengan Indonesia. Justru kita harus malu dengan negara tetangga kita, yang dimana kecil-kecil tapi cili padi. Faktanya ramai orang Indonesia yang merantau di Malaysia. Dan satu hal lagi sahabat semua, negara tetangga kita juga menjadi salah satu pilihan orang Indonesia merantau. Karena apa? Dari segi bahasa, dari segi budaya, makanan hampir sama. Yang dimana mungkin kalau kita merantau ke Korea, ke Jepun, perlu kursus bahasa. Tapi kalau di Malaysia nggak perlu kursus bahasa karena bahasanya hampir mirip sama. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan edukasi dan informasi buat sahabat semua. Dan tentunya jangan sampai ilegal kalau mau masuk kerja ke negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.